Ponpes Al Zaitun bid'ah dan tak ikuti aturan Kemenak RI. Panji Gumilang, kita harus berani, ngapain ikut Kemenak? Tangkap sama si katakanlah Gumilang, selesai. Kenapa selesai Pak? Udah 100 saksi acat, masih nunggu lagi. Besok-besok yang menjadi presiden adalah Panji Gumilang, hartanya Bang Karni yang diambil. Terima kasih. Baik. Saya tidak akan menyebutkan pasal yang akan saya laporkan, tapi saya minta atensi dari pihak polisi ya untuk mengawal laporan kami ini, jangan sampai ya bahasanya 8686 lagi lah gitu loh, ya kan. Nah ini saya bisa membuktikan bahwa ada kaitan antara NII dengan Al Zaitun. Saya bisa membuktikan. Baik. Dan ini akan saya serahkan nanti ke pihak polisi. Tidak akan saya buka di sini. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya ini adalah ex-napi terorisme, dan kasus yang saya perbuat ini adalah bukan awal-awal atau akhir-akhir ini, tapi saya mulai terpapar dari ajaran terorisme ini dari semenjak tahun 2008. Saya sudah aktif masuk ke dalam organisasi NII. Jadi ketika saya SMA itu sudah gabung dengan organisasi NII, tapi saya masuknya ke dalam faksi Al Zaitun. Jangan ikutin ajaran dari MUI, Munafik United Indonesia, persatuan orang-orang munafik di seluruh Indonesia yang diajarkan oleh Dus Somad Batubara. Kami cuma menghimbau kepada pemerintah supaya ini sudah seperti dikatakan tadi makar terhadap negara. Kalau ini tidak ditindak tegas, berarti pemerintah tidak menghargai yang namanya produk hukum negara itu sendiri. Nantinya yang kita khawatirkan di setiap daerah akan terjadi makar. Ini bibit-bibit makar sudah terjadi. Oleh sebab itu pemerintah melalui presiden. Bibit sudah terjadi, bukan bibit. Nah, ini yang harus kita antisipasi dari sekarang. Bahwa prinsip dari NII, daripada dia bersatu runtuh, lebih baik dia bercerai teguh. Kemudian NKRI itu kan harga mati, karena NKRI bukan perkawinan. Setiap perkawinan dapat cerai talak, cerai gugat, sedangkan NKRI harga mati. Nah oleh sebab itu, bahwa NII apapun yang terjadi di negara kita atas dasar konstitusi harus dihabiskan, seperti RMS, GAM, dan OPM. Kalau ini tidak dilakukan, cikal bakal generasi berikutnya akan hancur. Hancurnya kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita udah pembiaran. Kalau ini pembiaran terus-menerus, akan terbit NII yang lain dengan modis yang lain, sama unsurnya seperti ini. Terima kasih. Kami memang melakukan penelitian. Sebuah penelitian hasilnya adalah rekomendasi. Dan rekomendasi itu sudah saya jelaskan tadi, disampaikan kepada Mabes Polri. Kami bisa nanti besok bisa menunjuk nama siapa yang menerima, dan juga disampaikan kepada Departemen Agama. Menyangkut fatwa, ini kan lawyer semua di sini. Menyangkut fatwa, fatwa itu kan di sini lawyer semua. Fatwa itu masalah hukum. Fatwa itu masalah hukum. Nah, sesuatu yang tidak ada hukumnya baru dipatwakan. Ini saya tanya, apa yang tidak ada hukumnya? Menipu sudah ada hukumnya, mencuri sudah ada hukumnya, mencuci otak sudah ada hukumnya. Apanya yang dipatwakan? Ininya MUI sudah mempatwakan bahwa NKRI itu final, Pancasila itu final, sudah dipatwakan tahun 2005. Oleh karena itu pada waktu ada pertanyaan kepada MUI, maka Kiai Ma'ruf mengatakan bahwa ini itu makar. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, kembali mengundang kontroversi lewat pernyataannya. Kali ini Panji Gumilang mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu memang bid'ah dan tidak mengikuti aturan dari Kementerian Agama. Kita harus berani berbid'ah, ini takut dolalah, sesat. Enggak, tegas Panji Gumilang dikutip dari YouTube @ronjitv, Jumat 2 Juni 2023. Syekh Panji Gumilang juga merasa bangga terhadap bid'ah-bid'ah yang telah dilahirkannya. Syekh Panji Gumilang juga mengajak semua pesantren tidak takut bid'ah, tidak dolalah, tapi ini sebuah keberanian, lanjutnya.
Menurut Syekh Panji Gumilang, dengan berani mengubah sebuah pemikiran maka bisa disebutkan sebagai out of the box. Keberanian juga dikatakan jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Kementerian Agama, mau jadi apa pesantren ini, tanyanya. Syekh Panji Gumilang juga mengungkapkan bahwa selama ini Kementerian Agama juga dinilai tidak ada kontribusinya terhadap pesantren. Biayain enggak, buat apa ikut ketetapan Kementerian Agama, katanya. Ditambahkan Syekh Panji Gumilang, rata-rata pesantren yang ada di Indonesia saat ini adalah mandiri, artinya tidak tergantung dengan pemerintah. Pesantren rata-rata swasta berbiaya sendiri, kok diatur-atur dengan aturan yang sering tidak sesuai, lanjutnya. Syekh Panji Gumilang mencontohkan bahwa ada seseorang yang tidak ikut mengajar tapi ikut menilai, kemudian ada lagi yang tidak ikut mengajar tapi ikut membuat soal ujian. Yang mengajar itu ya guru-guru yang ada di pesantren itu, pungkasnya. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, kembali mengundang kontroversi lewat pernyataannya. Kali ini Panji Gumilang mengatakan bahwa Ponpes Al-Zaitun Indramayu memang bid'ah dan tidak mengikuti aturan dari Kementerian Agama. Kita harus berani berbid'ah, ini takut dolalah, sesat. Enggak, tegas Panji Gumilang dikutip dari YouTube @ronjitv, Jumat 2 Juni 2023. Syekh Panji Gumilang juga merasa bangga terhadap bid'ah-bid'ah yang telah dilahirkannya. Syekh Panji Gumilang juga mengajak semua pesantren tidak takut bid'ah, tidak dolalah, tapi ini sebuah keberanian, lanjutnya. Menurut Syekh Panji Gumilang, dengan berani mengubah sebuah pemikiran maka bisa disebutkan sebagai out of the box. Keberanian juga dikatakan jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Kementerian Agama, mau jadi apa pesantren ini, tanyanya. Syekh Panji Gumilang juga mengungkapkan bahwa selama ini Kementerian Agama juga dinilai tidak ada kontribusinya terhadap pesantren. Biayain enggak, buat apa ikut ketetapan Kementerian Agama, katanya. Ditambahkan Syekh Panji Gumilang, rata-rata pesantren yang ada di Indonesia saat ini adalah mandiri, artinya tidak tergantung dengan pemerintah. Pesantren rata-rata swasta berbiaya sendiri, kok diatur-atur dengan aturan yang sering tidak sesuai, lanjutnya. Syekh Panji Gumilang mencontohkan bahwa ada seseorang yang tidak ikut mengajar tapi ikut menilai, kemudian ada lagi yang tidak ikut mengajar tapi ikut membuat soal ujian. Yang mengajar itu ya guru-guru yang ada di pesantren itu, pungkasnya.